Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan hewan yang bagian kedua. Pada jaringan hewan yang kedua ini, secara khusus kita mempelajari bagaimana itu jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat itu adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong proses jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat yaitu sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks tersebut biasanya berupa air, benda kenyal seperti agar, dan padatan. Setelah kita mempelajari jaringan vertikal, kita lanjutkan jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat atau jaringan penyambung. Jaringan ikat ini merupakan perkembangan mesenkim yang berasal dari mesoderm di saat perkembangan embrio. Fungsinya antara lain sebagai pengikat atau penyambung antar jaringan, seperti penghubung antara otot dengan tulang, penyokong struktur tubuh atau jaringan tulang yang terdiri dari tulang rawan maupun tulang keras bertindak sebagai penyokong organ-organ tubuh, penyimpan energi yang terjadi pada jaringan lemak, karena kita tahu bahwa lemak merupakan cadangan energi bagi tubuh. Yang berikutnya sebagai pertahanan tubuh atau antibodi, di mana di dalam darah terdapat pertahanan tubuh berupa sel darah putih beserta dengan antibodi. Kemudian pelindung organ yang membentuk selaput sehingga mampu menyelimuti organ-organ tubuh. Dan kemudian transport cairan tubuh, yaitu mengangkut nutrisi seperti sisa-sisa metabolisme yang diperankan oleh darah maupun limpa. Jaringan ikat ini tersusun atas matriks atau bahan intersel serta sel-sel jaringan ikat. Gambar berikut inilah merupakan jenis-jenis jaringan ikat pada manusia. Yang A, jaringan ikat longgar. Yang B, jaringan adiposa atau jaringan lemak. Yang C, jaringan darat. Yang D, jaringan ikat padat. Sedangkan yang E, jaringan tulang rawan. Dan yang F, jaringan tulang keras atau ostea. Pada jaringan ikat tersusun atas matriks dan sel-sel jaringan ikat. Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama, matriks jaringan ikat terdiri atas substansi intersel amorf yang tidak berbentuk. Substansi ini berupa cairan yang bersifat homomer, berbentuk solid atau encer, gel atau kental, dan gel kaku. Bila substansi ini dalam keadaan solid dan gel, memungkinkan terjadi distribusi ke makanan secara difusi. Namun bila gel kaku, maka memungkinkan sebagai penyokong jaringan. Adapun komponen pada substansi intersel amorf yaitu glikosamiноglikan. Glikosamiноglikan ada yang tidak bersulfat, ada yang bersulfat. Bedanya, yang tidak bersulfat mengandung asam hyaluronat dalam jumlah besar dan jaringan semakin lentur. Sedangkan glikosamiноglikan bersulfat ditandai kondrotin sulfatnya lebih banyak, memungkinkan jaringan ini semakin kaku dan akan berkembang menjadi tulang rawan maupun tulang keras. Yang B, substansi intersel fibrosa atau dikenal dengan serat, berperan sebagai penyokong organ tubuh, terdiri atas serat kolagen yang berwarna putih bening, serat retikular berupa serat kolagen namun strukturnya lebih halus, lalu serat elastik yaitu memiliki daya elastisitas yang lebih besar.
Nah, perhatikan gambar di sebelah, yaitu berupa serat kolagen, serat retikuler, lalu serat elastin. Yang kedua dari penyusun jaringan ikat adalah sel penyusun jaringan ikat, yaitu beberapa sel yang perlu kita ketahui. Pertama, fibroblast. Fibroblast adalah sel yang bentuknya serat dan berfungsi untuk mensekresi protein. Makrofag adalah sel yang mempunyai bentuk tidak beraturan dan fungsinya sebagai pinositosis dan fagositosis. Sedangkan sel lemak adalah sel yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Sel lemak akan membentuk jaringan lemak atau jaringan adiposa. Muscle atau sel tiang, yaitu sel yang fungsinya memperoleh hepalin dan histamin, di mana hepalin fungsinya mencegah darah membeku, sedangkan histamin fungsinya sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah. Sedangkan sel plasma bentuknya tidak beraturan dan berfungsi melawan patogen. Dan ini sering dijumpai di saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Sedangkan sel pigmen adalah sel yang banyak dijumpai pada jaringan ikat padat kulit untuk menghasilkan pigmen. Leukosit adalah sel darah putih yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh untuk menghalau kuman-kuman yang masuk. Lalu yang sel mesenkim adalah sel embrional yang juga terdapat pada orang dewasa dan banyak dijumpai pada sistem peredaran darah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, perhatikanlah gambar beberapa jenis sel penyusun jaringan ikat. Jenis jaringan ikat. Ada 3 macam jenis jaringan ikat. Nah, di sini kita pelajari satu persatu. Yang pertama, jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati juga memiliki beberapa jenis, yaitu A. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar mempunyai ciri utama, yaitu susunan serat-seratnya yang longgar. Matriksnya berupa cairan lendir. Pada matriks terdapat berkas serabut kolagen yang fleksibel, tetapi tidak elastis. Adanya serabut kolagen memungkinkan terjadi gerakan dari bagian yang saling dihubungkan. Jaringan ikat longgar ini terdiri dari jaringan mukosa atau jaringan yang berhubungan dengan penghasil lendir. Jaringan areola adalah jaringan yang banyak dijumpai antara kulit dan otot. Jaringan lemak adalah jaringan yang tersusun atas sel lemak sebagai penyimpan cadangan energi. Sedangkan jaringan retikuler adalah kumpulan sel yang mengandung serat retikuler dan banyak dijumpai pada hati yang berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh. Nah, sekarang perhatikanlah jaringan ikat longgar. Tampak di situ kolagennya yang renggang dan tersusun beberapa serat yang memiliki sifat longgar. Yang B, jaringan ikat padat. Disebut jaringan ikat padat karena didominasi oleh serat kolagen, sedikit sel, dan substansi dasar, sehingga jaringan ikat padat ini disebut dengan jaringan kolagen. Ada 2 macam jenis jaringan ikat padat. Yang pertama, jaringan ikat padat teratur, contohnya tendon, yaitu menghubungkan tulang dengan otot. Sedangkan ligamen adalah menghubungkan tulang dengan tulang, banyak dijumpai pada sendi.
Lalu jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat tidak teratur berarti jaringan yang sedikit kolagen, dan ini kita jumpai pada fascia, yaitu selaput pembungkus kulit dan tulang. Nah, perhatikan gambarnya. Inilah jaringan ikat padat. Ternyata pada gambar mendominasi serat kolagen. Perhatikan gambar berikutnya, yaitu jaringan ikat padat teratur, itu adalah tendon. Nah, lalu ada muscle-nya. Nah, tendon menghubungkan muscle dengan tulang. Lalu yang berikutnya adalah gambar ligamen yang berada pada sendi. Nah, tampak di situ tendon yang menghubungkan tulang dengan tulang. Lalu gambar jaringan ikat fascia, yang mana fascia itu menghubungkan kulit dengan otot. Yang kedua, jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair ini disusun dari sel-sel yang berada dalam suatu matriks berupa larutan maupun cairan yang mengandung protein. Jaringan ini meliputi jaringan darah dan jaringan limpa, di mana jaringan darah mengandung plasma darah serta sel-sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jaringan limpa yaitu mengumpulkan cairan dari jaringan yang menjadi cairan akan dikembalikan ke darah. Perhatikan gambar berikut. Yang di sebelah kiri berupa jaringan darah, sedangkan di sebelah kanan adalah jaringan limpa. Jaringan darah tersusun oleh sel-sel darah dan plasma darah, sedangkan jaringan limpa terdiri dari pembuluh limpa maupun cairan limpa. Dan sebagai catatan, cairan limpa ini berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah akan memasuki ke pembuluh limpa dan akan kembali ke jantung sehingga masuk lagi ke sistem aliran darah. Jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong ini merupakan jaringan kerangka sebagai penyokong tubuh berupa tulang rawan dan tulang keras. Jaringan ikat penyokong ini antara lain tulang rawan atau disebut juga kartilago. Jenisnya tulang rawan hyalin. Tulang rawan hyalin ini berwarna putih kebiruan atau berwarna bening, dan tulang rawan ini banyak dijumpai pada tulang bayi atau pada orang dewasa, yaitu pada ujung tulang maupun di ujung tulang rusuk. Sedangkan tulang rawan elastik adalah tulang yang banyak mengandung jaringan elastik sehingga bersifat elastis dan banyak dijumpai pada telinga epiglotis. Sedangkan tulang rawan fibroblast berwarna kerut dan gelap, dan ini banyak terdapat pada tulang kemaluan atau pada bahu maupun panggul. Nah, perhatikanlah gambar di sebelah jaringan ikat penyokong. Yang B, jaringan tulang keras atau osteo. Adapun komponen selulernya, osteoprogenitor adalah sel itu yang membentuk osteoblast dan osteoklas dari mesenkim. Yang kedua adalah osteoblast, yaitu sel yang membentuk materi organik pada tulang untuk proses kalsifikasi. Osteosit adalah sel tulang yang berasal dari osteoblast, sedangkan osteoklas adalah sel yang berperan untuk resorpsi tulang atau peremajaan tulang. Jenis tulang berdasarkan strukturnya. Tulang keras atau osteo terdiri dari dua macam jenis tulang. Yang pertama, tulang spongiosa dan tulang kompak. Tulang spongiosa adalah tulang yang berada di bagian dalam tulang yang memiliki rongga-rongga yang tersusun oleh trabekula. Dan tulang kompak adalah tulang yang tersusun oleh susunan padat sehingga teksturnya lebih keras, dan ini berada di bagian luar tulang spongiosa.
sponyosa. Nah, perhatikanlah gambar tulang sponyosa dan tulang kompak. Di sebelah kiri, perhatikan tulang spon yang berada di bagian dalam dari tulang keras yang berhubungan langsung dengan sumsum tulang. Sedangkan di sebelah kanan adalah tulang kompak, yaitu bagian tulang kompak berada di paling luar atau di sebelah tulang spon. Tampak di situ susunan sel-sel tulang yang mengeras. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan topik jaringan hewan yang kedua. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna bagi kita semuanya. Dan kita akan berjumpa kembali pada jaringan hewan yang ketiga. Terima kasih.